dialami oleh kita semua, tetapi kita punya Allah yang akan selalu memimpin kita di dalam setiap kancah pergumulan, karena Ia adalah pemimpin terdekat kita. Dia Yesus ku berjanji di Ukiman 369a bait yang pertama dan bait yang ketiga. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Sukacita membuat kita mungkin mengalami situasi yang gelap. Kadang-kadang kita belum mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Tetapi sekalipun ujung jalan masih tersembunyi, kita percaya Allah berjalan bersama dengan kita. Hidup Cepat 416, tersembunyi ujung jalan.
Vincent Tobing. Kami datang kepadamu masih juga dengan perasaan kehilangan yang juga masih tetap bukan sesuatu yang mudah untuk kami jalani. Tetapi seperti lagu yang baru kami nyanyikan, sekalipun jalan di depan kami masih tampak tersembunyi bagi kami, tetapi Engkau Allah yang tetap membersamai kami. Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami, dan karenanya kami tak akan takut dan sangsi, karena kami dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kami yang rapuh ini adalah manusia yang mudah rapuh. Kami yang rapuh ini tidak jarang juga menjadi lemah. Kami yang rapuh ini bisa jadi kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, ya Allah, dalam kerapuhan kami, sapalah kami lagi dengan kebenaran firman, supaya kebenaran firman itu meneguhkan kami, memberi kami pengharapan, bahkan juga menuntun kami untuk tetap menjalani hari-hari kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah, supaya kami yang rapuh ini dimampukan untuk dapat menerima firman dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, serta keluarga besar yang Tuhan Allah kasihi, bagian firman Tuhan yang pada malam ini saya pilih untuk kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 22 ayat 1. Kitab Amsal pasal 22 ayat 1. Demikian dikatakan firman Allah. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sekali lagi saya bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sampai sedemikian jauh membaca Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca dan dengar, tetapi yang memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak, saudari dan saudara, Ibu Rensi dan juga keluarga besar yang Tuhan Allah kasihi, beberapa kali setiap kunjungan dan berjumpa dengan Amang Tobing ini, pasti ada banyak yang diceritakan. Selain yang membekas di kepala saya, buat saya Amang adalah orang Batak yang Sunda pisan, gitu ya. Setiap kali ngobrol logatnya sudah sangat Sunda, bahkan cara cadel-cadelnya orang Sundanya sudah terasa sekali. Tapi sekalipun Amang Tobing ini sering bercerita tentang kesundaannya, ada satu hal yang juga diceritakan bagaimana Amang Tobing ini dalam pekerjaannya. Saya ingat cara beliau melafalkannya gaya jadul sekali ya. Seorang geologi ya. Cara baca G-nya itu pakai H, geologi. Bagaimana cerita tentang Mangkung di Sumatera sudah dijelajahi. Bagaimana cerita tentang emas. Bagaimana cerita tentang kekayaan alam negeri ini yang sudah dijelajahi oleh Amang Tobing. Beliau bercerita betapa kayanya negeri ini, betapa kayanya tanah leluhurnya, betapa kayanya negeri yang saat ini menjadi negeri tempat kita tinggal. Tetapi dalam setiap cerita itu, kalau bicara tentang betapa kayanya, betapa luar biasanya kekayaan alam, betapa hebatnya negeri ini, dan mungkin juga betapa hebatnya orang-orang yang kesempatannya banyak, aksesnya banyak untuk menjelajahi negeri, biasanya jauh lebih kaya dari yang bisa kita bayangkan, jauh lebih kaya dari yang bisa mungkin kita lihat dari sosok Amang Tobing ini. Tapi
Tapi dari cerita itu juga saya menemukan bahwa apa yang kita baca dalam Amsal 22 ayat 1 ini, semoga dan yang saya tangkap adalah ini dihidupi oleh Amang Tobing. Dan mungkin bukan hanya oleh Amang, tapi juga dihidupi oleh keluarga besar. Saya melihat bagaimana cinta bagi masyarakat itu diperlihatkan. Saya melihat bagaimana kasih itu sungguh-sungguh dibuktikan. Saya melihat bagaimana keramahan itu diperlihatkan. Dan saya cukup yakin kita yang mengenal dan berkali-kali berjumpa di gereja, senyum Amang Tobing adalah senyum yang sumringah, senyum yang membuat kita rasanya kayaknya gak ada konflik nih orang. Senyum yang membuat kita yakin bahwa orang ini kayaknya happy di masa tuanya. Bahkan terakhir cerita-cerita tentang pindang atau apa ya, kepala ikan itu ya, yang di warung Padang itu, yang konon katanya warung Padangnya sampai sudah hafal kalau Amang datang ke sana. Rasa-rasanya tidak akan mungkin. Bahkan jika penunggu warung sudah hafal tentang siapa Amang, jika Amang tidak lama, jika Amang tidak cukup supel dan baik. Dan itu yang saya rasa menjadi warisan berharga dari Amang buat keluarga dan buat kita semua. Hidup Amang Tobing berjumpa dengan emas yang bisa membuatnya kaya dan cepat. Tapi bukan emas yang selalu diperlihatkannya kemana-mana. Hidup Amang Tobing yang bisa menjelajah negeri ini dan menemukan di mana tambang emas, di mana kekayaan negeri ini berada. Tetapi ketika di gereja, bukan emas yang dipamerkannya kepada kita yang dijumpai, bukan emas yang diperlihatkannya sebagai kekayaan dan kemewahan, tapi justru senyum yang hangat, tapi justru keramahan. Karena saya orangnya cempreng ngomongnya ya, saya merasa punya teman yang suaranya sama-sama cempreng. Tapi cemprengnya Amang ini adalah cempreng yang supel, yang membuat rasanya Amang pun mau bergaul dengan siapapun, bercerita banyak dengan ramah, dengan terbuka. Dan rasa-rasanya itu yang bisa saya alami bersama dengan Amang Tobing, walaupun mungkin perjumpaannya tidak cukup banyak. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dan buat Amang Tobing, rasa-rasanya saya cukup meyakini sampai akhir hidupnya Amang menjaga namanya tetap baik. Dan itu yang saya lihat dari kemarin, orang datang berganti, satu demi satu menghampiri keluarga. Kalau bukan karena ada nama baik yang membuat keluarga punya banyak teman, pasti yang datang akan sangat sedikit. Semua datang untuk memberi penghiburan, semua datang untuk memberi kekuatan. Amang menunjukkan bagaimana dia sampai akhirnya dikasihi. Ada istri, ada anak-anak, ada keluarga besar, ada kerabat yang datang menjumpainya ketika ia masih di rumah sakit, yang juga menemaninya dalam segala kelemahannya, yang terus memberikan semangat bagi Amang. Dan sampai pada akhir hidupnya ia dikasihi oleh banyak orang, ia dikasihi. Dan bukan hanya Amang yang mendapatkan cinta dari banyak orang, tapi juga keluarga. Keluarga merasakan bagaimana warisan nama baik itu membuat keluarga sampai dengan hari ini dikuatkan oleh banyak orang. Nama baik yang diwariskan oleh Amang ini membuat keluarga hari ini tak pernah sepi melewati duka, setidaknya dalam 2 hari ini. Maka Amang Tobing sudah menyelesaikan bagian dengan sangat baik dan menjaga apa yang terus
dijaga dengan sangat baik. Bahkan bukan hanya sekadar dijaga, tapi juga diwariskan dengan sangat baik. Ibu Rensi, anak-anak semuanya, maka terimalah warisan ini. Bukan tentang berapa banyak emas yang mungkin Bapak bisa berikan, tapi tentang bahwa Bapak tidak pernah membuat anak-anak dan keluarga besar dipermalukan. Bagaimana keluarga dicintai dan bagaimana cinta itu juga dinyatakan oleh orang-orang yang selama ini dijumpai oleh Bapak. Sehingga orang yang dijumpai oleh Bapak dari kemarin sampai dengan hari ini boleh menjumpai keluarga. Maka sama seperti Bapak boleh menjaga hidupnya sampai selesai dengan nama baik, biar keluarga juga tetap menjaga hidupnya dengan nama yang baik. Dan ini juga mengingatkan kepada kita semua, ibu bapak, saudari dan saudara. Hidup adalah tentang bagaimana kita berdampak. Hidup bukan tentang berapa banyak kita boleh mengambil dan menyimpan, tapi juga tentang berapa banyak kita boleh memberi dan menolong. Hidup bukan tentang seberapa banyak kita punya harta benda, emas, perak, dan lain sebagainya, tetapi hidup tentang bagaimana kita punya relasi yang baik, punya relasi yang indah, punya relasi yang saling menguatkan, punya relasi yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Hidup adalah tentang bagaimana kita menikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan dengan orang-orang yang mencintai kita. Maka selama kita masih dipercaya dengan kehidupan sampai dengan hari ini, mari kita cek seberapa banyak kekayaan relasi kita boleh kita bangun, seberapa banyak kita juga tetap menjaga hidup kita punya nama yang baik, seberapa baik kita boleh berkiprah di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan terdekat kita. Biar hidup ini bukan hanya sekadar dijalani, tapi juga dimaknai. Hidup bukan sekadar berjalan dari rentetan waktu, tetapi membuat supaya waktu-waktu yang dijalani ini menjadi kenangan. Buat keluarga yang berkasih, nama baik menjadi harta berharga. Tapi juga nama baik dan kenangan indah bersama dengan Bapak yang membuat kemarin dan sampai dengan hari ini kita masih berduka. Karena rasanya kita kehilangan satu orang baik dalam komunitas kita. Kita kehilangan satu orang baik yang selama ini hidup bersama-sama dengan kita. Maka jika malam ini kita masih dijumpai dengan banyak orang, mungkin kita masih merasa cukup baik. Tapi jika besok malam ketika segala sesuatunya usai dan ketika kita pulang ke rumah menjadi sesuatu yang berbeda. Di rumah kita tampaknya ada suara yang tak kita lagi dengar. Mungkin kita akan berproses dengan duka yang tidak mudah. Tapi justru duka itu membuat kita bangga. Karena kita kehilangan orang yang begitu luar biasa. Kehilangannya membuat kita berduka, bukan justru tertawa. Kehilangannya membuat kita mungkin terluka, bukan justru bahagia. Kita kehilangan karena kita merasakan bahwa orang yang selama ini ada dan luar biasa itu tak lagi ada bersama dengan kita. Maka selamat untuk meyakini bahwa Allah beserta untuk terus menjaga keluarga, dan selamat bagi kita semua untuk menjaga hidup kita tetap baik sampai pada akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kekuatan dan penghiburan akan menjadi bagian yang kita akan bagikan, terutama oleh kaum perempuan yang akan menyampaikan pujian penghiburan.
Terima kasih ya Allah. Kami berduka, tetapi kami juga berduka dalam bangga. Karena saat ini kami sedang kehilangan orang yang luar biasa dalam hidup kami. Kami kehilangan sosok suami yang setia, yang mengasihi kami. Kami kehilangan sosok bapak yang ramah, yang memberi kami kelegaan dan ketenangan dalam banyak perkara. Kami kehilangan sahabat. Kami kehilangan orang yang biasanya kami sapa dengan akrab. Dan dalam rasa kehilangan itu kami bersyukur kepada-Mu. Karena kami diberi kesempatan untuk mengenal almarhum, berinteraksi, bahkan juga membangun keluarga bersama. Dalam duka yang kami alami, kami bersyukur karena kami pernah menulis banyak kenangan bersama dengan almarhum. Kami punya banyak cerita yang saat ini kami kenang dalam duka. Yang saat ini kembali menyala dalam ingatan kami, tampil setiap cerita-cerita itu, dan setiap kali cerita-cerita itu tampil di dalam ingatan kami, bisa jadi tak sengaja air mata kami menetes. Semua itu kami alami karena kami tahu kami sedang kehilangan orang yang telah menjaga namanya tetap baik sampai akhir hidupnya, yang menjaga namanya tetap harum sehingga kami anggota keluarga juga boleh merasakan dampaknya, yang menjaga namanya tetap baik sehingga ketika kami kehilangan almarhum, ada banyak orang yang saat ini berdatangan memberi kami kekuatan dan penghibur. Dalam duka dan kehilangan kami bersyukur, kami punya banyak kesempatan menikmati dan menulis cerita bersamanya. Maka saat ini ya Allah, masih ada satu malam untuk kami lewati bersama dengan tubuh almarhum. Kami masih punya kesempatan memegangnya. Kami masih punya kesempatan untuk melihatnya secara langsung, sekalipun secara tampilan wajah sudah berbeda. Tidak ada lagi kesegaran, tidak ada lagi lekuk-lekuk senyum seperti yang kami kenal. Tetapi kami diberi kesempatan satu malam sampai esok untuk kami masih bisa menyentuh tubuh ini. Maka saat kami masih punya kesempatan ini, kuatkan kami, khususnya keluarga, kuatkan kami dalam rapuh dan duka kami, supaya esok hari ketika rangkaian kegiatan dari mulai acara adat sampai dengan ibadah, tutup peti dan pemakaman, semuanya boleh kami lewati dan kami boleh menunjukkan penghormatan terakhir kami bagi almarhum dengan sebaik-baiknya. Beri keluarga kesehatan ya Allah, karena bukan hanya tentang 2 malam ini saja, tetapi juga sejak malam-malam yang sebelumnya ketika keluarga mendampingi almarhum di rumah sakit, bahkan dari bulan-bulan yang lalu, tubuh kami bisa saja mengalami keletihan, tubuh kami mungkin saja sudah sampai di titik lemahnya. Oleh sebab itu ya Allah, supaya keluarga masih tetap kuat sampai besok sore, kiranya Allah mengurapi keluarga, memberi keluarga juga kekuatan untuk tetap bisa makan, memberi keluarga rasa tenang untuk tetap bisa istirahat, sehingga keluarga tetap mendapatkan kekuatan kecil untuk besok bisa melewati dan menjalani rangkaian kegiatan sampai pemakaman. Kami juga memohon ya Allah, untuk segala sesuatu yang diperlukan kiranya
juga dalam kehendak-Mu. Kiranya juga Allah berkenan memberikan cuaca yang baik. Jika menurut kehendak Bapa adalah baik untuk memberi cuaca yang tidak hujan besok hari, kami memohon dengan rendah hati, berilah cuaca yang cukup cerah, sekalipun tidak sepenuhnya panas, tetapi semoga tidak turun hujan. Tetapi apa yang menurut pandangan-Mu baik ya Allah, itulah yang Kau kehendaki. Ini doa dan permohonan kami dalam segala kebutuhan kami. Kami bersyukur, tetapi juga kami menyerahkan duka kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus pula kami mau bersama berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Kita percaya sekalipun kita menghadapi badai topan yang membuat kita terguncang, tapi kita punya Allah yang adalah perlindungan kita. Hidup cepat 440. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga besar dan saudari-saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah ini
akan dilakukan kegiatan Patung Raja nanti bersama dengan keluarga besar dan setiap orang yang terlibat. Dan sedikit informasi singkat, besok dalam rencana kita akan mengadakan kebaktian pelepasan untuk berdiri kurang lebih pukul 13. Tentu nanti disesuaikan juga dengan acara adat, dan semoga nanti kita bisa sama-sama mengantar jenazah dan memberikan penghormatan terakhir termasuk juga sampai pemakaman. Dalam rencana semoga besok kurang lebih pukul 14 kita sudah bisa berangkat. Untuk pemakamannya akan dilakukan di TPU Situ Gede, begitu ya. TPU Situ Gede di daerah Sivor, Dramaga, di daerah Situ Gede. Perjalanan lebih kurang jika lancar sekitar 45 menit dari tempat ini sampai Situ Gede. Semoga besok juga dalam perjalanan cukup baik dan lebih kurang pukul 15 sudah bisa kita makamkan, dan semoga cuaca juga mudah-mudahan tidak hujan jika ada benar. Selebihnya sekali lagi saya atas nama jemaat GKP Bogor mewakili majelis jemaat mengucapkan bela sungkawa yang mendalam. Kiranya Allah menyertai keluarga